Terima kasih Pak Ketut, Kapus Pen. Kawan-kawan media yang saya hormati, saya yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Ketut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dalam hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183, 108 KUHP bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur. Di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa, apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa, live dan dibahas oleh para ahli. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi. Kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh.
Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan, itu hak dia selaku pembela. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan. Saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas, saya jawab semampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi menyatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturannya dengan lolos saya buat. Tidak akan P21. Ini udah P21, udah sidang limpah terbukti, dibilang juga tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa memerintah untuk membunuh, kan tidak boleh, tidak ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipleset-plesetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat, silakanlah. Silakan berpendapat apapun, saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang, bukan polemik loh. Saya nggak mau bilang polemik, nggak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arif, memberikan keadilan. Tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi kan punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Umum. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Sebentar dulu. Apa mau saya jelaskan? Ke Idul Surya dulu, baru habis itu semua ditanyakan. Ini nanti ini singkat aja nih. Untuk sekedar Ya aja Pak, jadi kamu Nah, biar nanti sama sekaligus nanti ditanyakan. Idul Surya ini sekarang. ya sebentar 5 menit. 5 menit. Untuk sekedar keterbukaan kayak misalnya kayak penuntut umum, informasi publik ini. Singkat aja, saya beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih 3 bulan yang lalu saya cerita tentang Idul Surya. Itu kerugian berdasarkan LHA. Saya kembali kepada bukti. LHA ini kita dapat dari PPATK. Itu kerugian 106 triliun. Masyarakat loh yang rugi. Bukan negara. Uang ini dari masyarakat. Koperasi ini memungut uang, menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin. Itu yang dibuktikan jaksa. Lalu itu nanti akan lebih detail kalau ada yang bertanya. Lalu pada hari Selasa kemarin saya mendapat laporan dari jaksa saya bahwa hakim telah membebaskan salah satu tersangka, Juni Idria. Ya, yang perlu saya menghormati keputusan hakim. Saya pada penegak hukum, makanya bilang beda sudut pandang itu nggak apa-apa. Saya menghormati putusan pengadilan, tapi kami melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini. Kenapa saya segera akan menyatakan kasasi? Karena di belakang kasus ini 23.000 orang mengalami kerugian. Dan hakim dalam pertimbangannya. Saudara, baru saja kita ikuti pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana terkait dengan tuntutan terdakwa pembunuhan Yosua yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Jampidum menyatakan bahwa perbedaan sudut pandang ini adalah hal yang wajar dalam penuntutan
Dan Jampidum meminta agar semua pihak menghormati kewenangan dari jaksa untuk melakukan penuntutan dalam kasus ini. Seluruh tuntutan ini berdasarkan pembuktian dan juga barang bukti selama persidangan yang digelar secara terbuka dan disiarkan langsung.